kan guru besar saya adalah Presiden Republik Indonesia. Pidato pengukuhannya beliau. Ini berkaitan dengan studi, berkaitan dengan mendirikan pondok pesantren, Bapak Ibu. Pada tahun 2006 saya mendirikan pondok pesantren di sebuah desa yang jauh dari perkampungan, yang tanahnya angker, ya, di atas gunung, akses jalannya sulit sekali. Sampai Kiai Nur Muhammad Iskandar, ketika saya sudah 3 tahun merintis pondok pesantren itu, kemudian saya membangun bangunan yang tidak tahu kesekian kalinya, ketiganya, beliau mengatakan tidak masuk akal Pak Kiai Asep ini mendirikan pondok pesantren kok di sini. Siapa nanti yang akan jadi muridnya? Saya ini sudah punya pesantren 8, katanya beliau saat itu. Semuanya rasional, bisa dapat murid karena dekat dengan perkampungan. Ini jauh dari perkampungan, akses jalannya sulit. Bapak dan Ibu sekalian, kok di sini? Sampai beliau mengatakan, apa monyet-monyet yang saya temukan di jalan tadi yang akan jadi muridnya? Karena beliau datang dari arah Cembor, di bawah itu banyak monyet kalau sore, dan beliau memang datangnya sore. Bapak Ibu, sepi sekali. Di jarak 20 kilo dari 3 arah, dari Pandan, dari Cembor, dari Celaket, itu tidak ada. Warung satu pun tidak ada. Kalau malam gelap gulita, Bapak dan Ibu sekalian, saya mendirikan pondok, saya mendirikan sekolah, madrasah bertaraf internasional. Tidak ada fasilitasnya, hanya ada sebuah rumah kecil dijadikan asrama putri, kemudian ada gudang kayu. Saya lambat dijadikan asrama putra. Sekolahnya di bawah terong, 2 kelas, jumlah muridnya 48. Tapi kenapa bisa maju? Karena saya mencetuskan sesuatu yang besar, yang saya sendiri ketika mencetuskan malu karena belum ada argumentasinya. Sekolah yang akan saya jadikan ini, sekolah yang akan saya dirikan ini, lembaga pendidikan yang akan saya dirikan ini, untuk sementara, saya mengatakan untuk sementara akan menjadi yang paling maju di Indonesia. Duh, kalau sementara, selanjutnya nanti menjadi kiblat internasional saja. Ditertawakan Pak, mau kayak begitu. Kepala desanya mantan untuk pembeli pernah katanya. Karena memang kondisinya seperti itu, muridnya 48. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, berkat cita-cita besar itu yang saya waktu itu tidak tahu kenapa harus mencetuskan kalimat yang semacam itu. Dasarnya apa? Malu. Tapi berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun saya mendapatkan referensi. Tidak sampai beberapa tahun kok. Mungkin 1 tahun saya dapat referensi sudah. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bercita-cita yang tinggi. Baru saja bercita-cita kita sudah dicintai oleh Allah, ya, apalagi kemudian akan diikuti dengan keberhasilan-keberhasilan. Karena cita-cita yang semacam itu, karena cetusan kata yang semacam itu tidak selang lama. Tahun 2017 itu sudah mendapatkan award dari sebuah peneliti sebagai the most favorite school in Indonesia, sekolah yang paling favorit di Indonesia. Tahun berikutnya 2018 sebagai the best tutoring system school in Indonesia, sekolah yang sistem pembelajarannya terbaik di Indonesia. Dan 2019 mendapatkan penghargaan sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia, dengan disebutkan
kompetitornya Gontor Darul Najah Jakarta, kompetitornya itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, apa yang menjadi kekuatan saya setelah terlebih dahulu saya berpikir lembaga pendidikan saya akan dijadikan lembaga pendidikan yang paling maju, tetapi sarananya seperti ini, nggak ada yang lebih seperti ini. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya, barangkali sampai 5 tahun, itu masuk ke rumah-rumahnya orang kampung. Saya sewa satu rumah untuk sebuah kelas, untuk satu kelas. Di tengahnya dibuat kelas, kanan kirinya dibuat asramanya, dapurnya dibuat dapur, sampai belasan rumah saya sewa, kelasnya di musola-musola. Itu Bapak dan Ibu sekalian, barangkali sampai 5 tahunan. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saat itu muridnya 48, hari ini insya Allah 14.000 muridnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa, tanah yang kurang dari 1 hektar yang tidak ada sarana prasarananya, itu saya beli diangsur dengan harga 300 juta, diangsur selama 2 tahun karena memang tidak punya uang. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tapi berkat cita-cita yang keras, kemudian alhamdulillah hari ini insya Allah kurang lebih 100 hektar tanah yang sudah saya miliki di sekitar itu. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu panjenengan mau bercita-cita yang tinggi, dan nanti mungkin barangkali bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Kenapa kok bisa ini Bapak dan Ibu sekalian? Saya kira insya Allah nanti penjelasan saya berikutnya akan lebih mudah manakala dipancing oleh pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Mohon maaf, dari sejak berdirinya saya tidak mau menerima bantuan pemerintah. Dari sejak itu. Bukan berarti saya tidak mau, tetapi saya sampaikan dulu, lembaga pendidikan saya ini punya visi. Visinya untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Nah kalau saya menerima bantuan kan saya tidak adil. Sementara banyak pesantren-pesantren kecil yang membutuhkan bantuan, mereka diabaikan, biarkan mereka dulu. Ya, saya sudah bisa berbuat sendiri, nggak usahlah dibantu. Insya Allah Pak Jokowi pernah memberikan tawaran bantuan kalau saya mau menerima 200 miliar waktu itu. Sementara Ibu Hovifah yang ikut serta mensukseskan saya, berkali-kali menawarkan bantuan. Tidak Ibu, saya tidak mau karena beban Ibu dari saya cukup besar. Ya, jangan dibebani lagi dengan bantuan. Apa beban saya kepada Ibu? Yaitu terwujudnya Jawa Timur yang maju, adil, dan makmur. Dan hari ini Jawa Timur adalah provinsi yang paling baik dari segi peningkatan kesejahteraannya dan dari berbagai macam kesuksesan yang lainnya. Ya karena memang saya juga selalu mendoakan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 2, saya bilang kenapa saya tidak mau dibantu? Nggak barokah. Tidak barokah apabila bantuan itu diberikan kepada saya. Kalau kepada orang lain mesti barokah. Kenapa? Gedung-gedung yang akan saya bangun mesti banyak, mesti baik-baik. Ketika saya sekali saja menerima bantuan, orang lain mengatakan wah pantas saja bangunannya moga-moga, karena semua bantuan terkonsentrasikan bersama. Saya akan digurutui oleh pesantren-pesantren kecil. Saya tidak mau, sebab nanti akan menjadi tidak barokah karena digurutui oleh pesantren-pesantren kecil. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di tahun 2015 mendirikan institut yang insya Allah tahun ini sudah bertransformasi menjadi universitas.
Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika berdiri langsung institut, banyak yang protes kenapa tidak sekolah tinggi dulu, tapi katanya kan memang keluar institut. Saya bilang di tahun ketiga itu sudah bisa mendirikan S2 dan keluar izin operasionalnya. Orang tidak percaya. Tidak percayanya S2 itu bisa didirikan ketika S1-nya sudah diluluskan, minimal akreditasinya B. Nah ini bagaimana dapat akreditasi B, baru berlangsung 2 tahun. Dan akreditasi saja belum bisa kalau baru berlangsung 2 tahun. 2 tahun berikutnya sudah berdiri S3. Ini Bapak dan Ibu sekalian, semuanya saya berkeyakinan semuanya Allah yang mengatur, di luar kemampuan saya sendiri juga sebetulnya. Dan insya Allah saya tengah mempersiapkan untuk menjadi International University. Dan saya setiap bulan, mohon maaf Pak Rektor, saya setiap bulan menyelenggarakan seminar atau bahasa Arab mu'tamar, ya, mu'tamar bahasa Arabnya, dan dauri, mu'tamar dauri, mu'tamar bulanan dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris. Karena ya biar terbiasa mereka berbahasa Arab dan bahasa Inggris, bisa dalam pidato, bisa dalam percakapan dan seterusnya, untuk kemudian 6 bulan sekali mengadakan seminar internasional. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dengan ketika kuliah di sana, dapat beasiswa dari sana. Saya tahun kemarin mengatakan jumlah beasiswa yang kita berikan di seluruh provinsi sesuai dengan jumlah kabupaten yang ada, yaitu 514. Ya, tetapi justru lebih dari itu karena ada beasiswa Jawa Timur, beasiswa Jawa Tengah, beasiswa Jawa Barat, beasiswa rombongan ya biasanya. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Demikian mungkin untuk mengantarkan pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Selanjutnya kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya. Langsung saja mungkin ada yang